Satu ayat hilang dari surat Al-Ahzab. Menangis sedih karena ternyata jarang sekali umat Islam yang tahu. Oleh sebab itulah ini adalah suatu keprihatinan yang sangat mendalam. Ada satu ayat yang hilang sejak dahulu dari surat Al-Ahzab yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Ini satu ayat lengkap, tetapi sudah hilang dari surat Al-Ahzab. Yang dahulunya satu ayat ini ada di dalam surat Al-Ahzab, yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Lah, hilangnya satu ayat ini sejak kapan? Hilangnya satu ayat ini sejak zaman para sahabat, karena Rasulullah SAW sudah memansuh ayat ini. Apa artinya memansuh itu? Sudah dihapus. Jadi Rasulullah nasikh, menghapus ayat ini, namanya mansuh. Ada an-nasikh dan ada al-mansuh. Nah, ilmu tentang an-nasikh wal mansuh itu sudah dijelaskan oleh Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu an. Tetapi satu ayat yang hilang ini sering dipakai senjata oleh para kristenisasi, oleh para misionaris, baik misionaris Kristen maupun Katolik, untuk pendangkalan akidah terhadap pemuda dan pemudi muslim-muslimah. Banyak sekali anak-anak muda kita yang belum mengkaji ilmu Al-Quran secara mendalam. Kemudian akidah mereka digoyangkan, didangkalkan. Para misionaris mengatakan, apakah Anda mengira bahwa Al-Quran Karim itu lengkap dan sempurna? Kemudian para misionaris menunjukkan, ini surat Al-Ahzab ada satu ayat yang hilang. Nah, karena kaum muslimin wal muslimat, pemuda-pemudi muslim-muslimah ini belum tahu, kemudian mereka minta bukti. Nah, dibuktikan memang lafadz asy-syaikhu wasy-syaikhatu ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Jadi dulunya satu ayat ini sudah pernah ada, begitu. Sudah pernah ada pada zaman Rasulullah SAW. Bacaannya ada, termaktub di dalam surat Al-Ahzab. Tetapi oleh Rasulullah SAW ayat ini memang diperintahkan untuk dihapus. Jadi disebut an-nasikh wal mansuh. Kalau ditanya sejak kapan ayat ini hilang, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW. Lalu siapa yang menyuruh untuk menghilangkannya? Ya Rasulullah SAW sendiri. Nggak mungkin para sahabat berani kalau tidak diperintah oleh Rasulullah. Lalu kalau seandainya ada yang bertanya, untuk apa satu ayat kalau memang itu firman-Nya Allah Azza wa Jalla tetapi harus dibuang, dihapus dari surat Al-Ahzab? Nah, jawabannya begini. Salah satu hikmah bahwa ayat ini dihilangkan bacaannya dari surat Al-Ahzab adalah karena ayat ini menjelaskan tentang hukum rajam. Hukum rajam itu apa? Yaitu hukuman bagi para pezina yang muhson. Pezina muhson itu apa? Pezina muhson adalah orang-orang yang sudah merasakan lezatnya persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Jadi misalnya ada laki-laki dan perempuan sudah pernah menikah dan merasakan kelezatan hubungan badan. Laki-laki atau perempuan tersebut melakukan zina misalnya, maka di dalam hukum Islam hukumannya adalah hukuman rajam. Nah, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan hukuman rajam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah melakukan hukuman rajam. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah melaksanakan hukuman rajam. Kemudian kalau seandainya ada yang bertanya, mana dalilnya hukuman rajam itu di dalam Al-Quranul Karim? Nah, maka bisa dijawab bahwa dalil dasar hukuman rajam di dalam Al-Quranul Karim memang bacaannya, tilawahnya sudah dihapus. Bacaannya, ayatnya itu sudah dihapus, tetapi masalah hukumnya masih bisa tetap berlaku. Karena ini termaktub di dalam kitab-kitab hadis para ulama. Sedangkan negara-negara atau penguasa atau pemimpin yang tidak ingin melaksanakan hukuman rajam, ya tidak apa-apa begitu. Bagi yang ingin melaksanakan juga nggak apa-apa. Mengapa? Karena memiliki dasar dalil yang kuat. Dasar dalilnya masih ada.
Jadi lafat asyikh wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallahi wallahu azizun hakim. Ini masih ada di dalam kitab-kitab hadis. Nah, mengapa dicatat di dalam kitab-kitab hadis? Kok tidak dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, sekali lagi, karena ini ayatnya sudah mansuh, sudah dihapus ayatnya. Ya, bunyi ayatnya sudah dimansuh. Tetapi hukuman masih tetap bisa dipakai. Untuk hukumnya tetap berlaku. Sedangkan negara-negara atau pemimpin yang tidak ingin menerapkan hukum rajam juga nggak apa-apa. Itulah salah satu hikmahnya. An Riz bin Hubaishin an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan dari Rizin bin Hubaish dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, berkata oleh beliau Ubay bin Ka'ab, kam taqra'una surat al-ahzab, berapakah membaca oleh kalian pada surat al-ahzab? Kata Ubay bin Ka'ab kepada Rizin bin Hubaish. Qala, berkata oleh Rizin bin Hubaish, 73 ayatan, yaitu sebanyak 73 ayat. Ya kan? Ini kata Ubay bin Ka'ab kepada Rizin. Rizin menjawab, saya membaca surat Al-Ahzab itu sebanyak 73 ayat. Coba dicek nih di dalam mushaf Quran masing-masing. Sebanyak berapa tuh ayatnya di dalam surat Al-Ahzab? Apakah 73 atau lebih? Qala, berkata oleh Ubay bin Ka'ab, laqad qara'tuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithal al-Baqarati. Sungguh aku telah membaca surat Al-Ahzab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithal al-Baqarati, yaitu semisal surat Al-Baqarah. Berarti banyak nih ayatnya, ya. Au aktsara minha, atau bahkan lebih banyak daripada surat Al-Baqarah. Sedangkan surat Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat, ya. Lah, Al-Ahzab hanya terdiri dari 73 ayat. Lalu kemana nih? Nah, inilah pentingnya kita harus mengkaji tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quranul Karim. Nah, kalau seandainya kaum muslimin wal muslimat, para pemuda-pemudi muslim, sudah nggak ada yang mengkaji, maka bisa gunjang ganjing nih, imannya bisa goyah, bisa tipis, bisa dangkal karena propaganda dari para misionaris Kristen maupun Katolik. Karena mereka saja senantiasa meneliti ya tentang kelemahan Islam. Jadi Islam akan dicari-cari kelemahannya, terutama dari Al-Qur'anul Karim. Wa inna fiha ayat rajmi, dan sesungguhnya di dalamnya surat Al-Ahzab yaitu terdapat ayat tentang rajam. Walaqad qara'na fiha, dan sungguh telah membaca oleh kami fiha di dalam surat Al-Ahzab, asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Asy-syaikhu bermula orang tua, wa syaikhatu dan orang tua perempuan, yaitu orang yang sudah pernah menikah. Idza zanaya, apabila berzina oleh keduanya, farjumuhuma, maka rajamlah oleh kalian huma pada keduanya. Albattah tegakkan. Nakalan sebagai hukuman minallah daripada Allah. Wallahu bermula Allah azizun, yaitu zat yang maha perkasa, hakimun lagi yang maha bijaksana. Akhrajahu Abdul Razzaq, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq wa Ibnu Hibban dan oleh Imam Ibnu Hibban, wal Hakim dan oleh Imam Al-Hakim, wal Baihaqi dan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi intinya bahwa hukum-hukum di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada ayatnya yang dihapus tetapi hukumnya masih ada. Ada pula ayatnya yang masih ada tetapi justru hukumnya tidak berlaku. Nah, begitu. Oleh sebab itulah kajilah tentang bab an-nasikh wal mansukh. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.